Filsafat Ibnu Rushd. Sebagai seorang filosof, Ibnu Rushd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof muslim sebelumnya. Ibnu Rushd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles, sehingga ia terkenal sebagai komentar Aristoteles. Adapun biografi dan pendidikannya, nama lengkapnya Abu Walid Muhammad ibnu Rushd, dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus. Ia terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Orang barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 Masehi ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung Qadi al-Qudat di Cordova. Dalam buku karangan Nurkhalis Masjid dijelaskan tentang penamaan Ibnu Rushd bahwa penyebutan Averroes untuk Ibnu Rushd adalah akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin oleh orang Yahudi. Kata Arab Ibnu diucapkan seperti kata Ibrani 9 bahasa Yahudi dengan absen, sedangkan dalam standar Latin Rushd menjadi Rock. Dengan demikian nama Ibnu Rushd menjadi Aben Rock. Akan tetapi dalam bahasa Spanyol huruf konsonan B diubah menjadi V, maka absen menjadi Aven Rock. Melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dalam bahasa Arab disebut idgham, kemudian berubah menjadi afroid. Sebagai seorang yang berasal dari keturunan terhormat dan keluarga ilmuwan terutama fikih, maka ketika dewasa ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya, yakni sebagai hakim pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi di Seville. Kemudian ia pun kembali ke Cordova. 10 tahun di sana ia pun diangkat menjadi qadi. Selanjutnya ia juga pernah menjadi dokter istana di Cordova. Adapun karya-karyanya sebagai seorang filsafat Islam di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rushd juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rushd benar-benar memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut: Tafarrud at-Tafalud. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Kemudian Fas al-Maqal fil Maba'in al-Hikmah wa Syari'ah min Attisal. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Kemudian Al-Kashfan, kemudian Bidayat al-Mujtahid. Adapun pemikirannya, sebagai komentar Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama Explainer Asy'ari atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexandre Dioprodis, filsuf yang menafsirkan filsafat Aristoteles abad ke-2. Namun demikian, walaupun Ibnu Rushd sangat mengagumi Aristoteles, bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengekor dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibnu Rushd juga memiliki pandangan tersendiri dalam tema-tema filsafat yang menjadikannya sebagai filosof muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga sekarang. Pemikiran epistemologi Ibnu Rushd dalam kitabnya Fas al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah ibrah darinya. Sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya.
Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni A. Lewat metode al-qatadiyah, retorika. B. Lewat metode al-jadaliyah, dialektika. C. Lewat metode al-burhaniyah, demonstratif. 2. Metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama, muharrik al-awwal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan ma'kul. Wujud Allah ialah esanya, wujud dan keesaannya tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya, hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina.